Kita lanjutkan DBS to the point. Kriminalisasi terhadap pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi membuat banyak pihak prihatin. Termasuk dari tamu saya berikut ini, Profesor Mahfud MD. Mahfud MD adalah Ketua Mahkamah Konstitusi saat sidang sengketa hasil Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Satu kasus yang akhirnya menyeret Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menjadi tersangka. Prof. Mahfud ini kita bicara dengan beliau semuanya enak. Bicara politik oke, karena beliau politisi, bicara hukum ya penegak hukum, mantan ketua MK, praktisi hukum, ahli hukum. Silakan Prof. Mahfud. Silakan Prof. Selain bicara soal hukum dan politik, apalagi yang menarik? Apa aja, kuliner boleh. Kuliner boleh, terus sastra, novel-novel pop. Oke. Biasanya kalau sudah sekelas Prof. Mahfud memang sudah sophisticated begitu. Tadi kita buka dengan cerita bahwa ada kriminalisasi pimpinan KPK. Pendapat Anda tentang itu? Mungkin kurang tepat, meskipun itu bisa dimaklumi. Karena begini, yang dimaksud kriminalisasi itu per definisi adalah sesuatu yang bukan perbuatan kriminal dikriminalkan. Itu kriminalisasi. Nah, dalam kasus pimpinan KPK, kriminalnya memang ada. Betul. Siapa yang Samad misalnya ya. Iya, betul. Samad itu kan ada kasus KTP. KTP. Membantu sebetulnya terus. Ya, membantu KTP. Bambang soal saksi palsu yang itu harus dibuktikan. Kasusnya ada sih. Kasus ada. Tetapi istilah itu mungkin tidak tepat. Mungkin kalau dikaitkan dengan momentum itu lebih tepat politisasi. Politisasi karena awalnya sebetulnya. Iya, awalnya politisasi. Kenapa politisasi? Karena begini. Diangkatnya kasus Samad dan Bambang ini kan karena tidak dapat dipungkiri karena BG Budi Gunawan dijadikan tersangka. Tapi KPK juga terasa membuat politisasi. Kenapa momentumnya ambil sesudah diusulkan? Itu kan politisasi juga. Saya ingin tanya lagi, berarti persoalan orang seperti BG ditetapkan sebagai tersangka juga tadi kan kita sebut sebagai politisasi. Iya, kan? bagian. Saya masyarakat mengatakan politisasi dan saya juga termasuk yang percaya bahwa itu politisasi dijadikan tersangka pada momen seperti itu. Prof, Anda mengatakan percaya, tapi biasanya kan Prof kalau bicara bukan soal percaya saja, tetapi ada indikasi kenapa Anda sampai percaya begitu? Oh, saya percaya begitu karena begini, penetapannya itu begitu dia ditetapkan sebagai calon Kapolri, ya kan? Lalu besoknya buru-buru ditetapkan, seakan-akan buru-buru. Padahal kasus itu kan sudah lama. Yang saya ketahui karena saya ke KPK juga 3 hari yang lalu, sebenarnya bulan Juni tahun lalu 2014 sebelum Pilpres itu sudah masuk dalam daftar penyelidik. Prof, ini Budi Waseso Bareskrim, kita lihat apa omongannya. Yakinlah 1000% tidak ada kriminalisasi. Ya. Tidak ada kriminalisasi, itu kan bantahan yang berkali-kali. Pastilah. 1000% lagi. Seperti KPK pasti membantah juga tidak ada kriminalisasi. Tapi ini kan rasa keadilan masyarakat dan common sense public. Iya kan? Common sense publik kan begitu. Wah, itu kaitannya begitu sudah jelas. Apalagi fakta-fakta yang membelakangnya itu tidak bisa disembunyikan. Membantah hal yang ada di tempat yang terang. Iya, membantah hal yang di tempat yang terang gitu. Nah, kalau tadi kita bicara bahwa sebetulnya tidak seberisik ini sebetulnya kalau lihat substansinya, kategori kesalahan yang dianggap kriminal tadi yang dilakukan oleh Abraham Samad adalah membantu orang untuk dapatkan KTP. Lalu kemudian BW adalah yang mengarahkan orang sebagai saksi yang sebenarnya normal, walaupun kemudian dianggap sebagai memberi keterangan palsu. Itu gimana terminologi hukumnya? Nah, begini. Mungkin Mas Don pernah melakukan hal yang sama dan dilakukan oleh banyak pejabat semua di Jakarta ini, hampir semua lah, lebih dari 80% lah. Melakukan hal yang dilakukan seperti Samad, yaitu membuat KTP tanpa dokumen yang resmi.
Tanpa dokumen resmi. Gitu kan dia, Betul. seorang perempuan ingin punya paspor, tidak punya kartu penduduk, lalu dimasukkan di Samad. Itu salah secara hukum. Tetapi di dalam hukum yang seperti itu tuh karena tidak merugikan orang, tidak merugikan siapa-siapa, disebut mala prohibita. Mala prohibita. Kalau Iya. tadi Prof bilang saya juga melakukan itu. Iya, saya juga. Rasanya di rumah saya itu daftar orang yang masuk dalam Iya. daftar kakak saya itu karena perantau. Banyak juga, Prof. Banyak di rumah saya pembantu datang enggak pamit ke lurahnya. Apa saya yang datang ke kelurahan di Jakarta, di Jogja nih saya punya pembantu, tolong masukkan. Sudah Pak, masuk kan gitu. Nah, seperti itu kan melanggar aturan. Ini pelanggaran, tidak merugikan Iya. siapapun. Tetapi kalau diadili boleh, Boleh kalau tidak diadili boleh. Tinggal pilihan kan itu. Mau diadili boleh, tidak diadili boleh. Ingat ada surat edaran Mahkamah Agung pada awal 2012 itu yang mengatakan kita ini menerima dan ingin menerapkan restoratif justice. Nah, restoratif justice itu artinya ada kasus-kasus yang jelas-jelas kriminal tapi tidak perlu dibawa ke pengadilan kalau itu tidak menimbulkan kegaduhan. Ya kan? Tidak merugikan siapapun. Prof, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kembali bersama saya dan Prof Mahfud MD dalam DBS To The Point. Prof, Ya, ketika kasus Waringin Barat itu, Ya, itu dia. Anda ketua MK. Betul. Lalu kemudian persidangannya ada Anda juga di situ Ya. dan ada Ya. Akil Mokhtar. Ya. Lalu kemudian kita tahulah itu, kasus itu yang menyeret BW karena kesaksian palsu. Sebetulnya kasusnya sendiri bagaimana pada saat itu? Jadi begini, itu kasus itu menang menarik. Jadi Sugianto itu menggugat yang menang, pengacaranya BW. Nah, di dalam sidang-sidang itu pemeriksaan berjalan lancar biasa, tidak ada insiden apapun sampai vonis ya. Ada 68 saksi. Ada 68 saksi, betul. Ada 68 saksi. Dan sekian dokumen serta rekaman-rekaman gitu, sehingga kesimpulannya akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan itu didiskualifikasi dan yang nomor 2 jadi menang. Kenapa begitu? Karena calonnya cuma 2. Kalau satu didiskualifikasi, ini naik. Satu otomatis. Sampainya 3, ini diulang khusus 2 gitu. Nah, waktu itu memang itu khusus pengalaman saya mencatat betul sidang pengambilan keputusan, bukan sidang di lapangan. Ini memang berjalan sampai 3 kali. Biasanya sekali cukup. Sampai 3 kali. Mestinya sekali 3 kali di sidang plenunya. Di sidang 9 hakim itu pertama, bukan saya yang memimpin sidang, Pak Akil, karena saya hanya ketua MK yang mengetokkan palu. Pertama, usul diskualifikasi kita setuju, tapi sudah itu saya buka lagi, ayolah, ini kan belum pernah ada begini, kita bahas lagi, dipaparkan lagi bukti-buktinya melalui video, putuskan, sudah didiskualifikasi. Sudah itu sudah mau diputus kurang 5 menit, saya panggil lagi, ini kita sudah mantap belum nih begini, coba ini, karena ini pasti ribut, saya bilang, ini baru pertama. Betul. Lah, akhirnya dibahas lagi tetap gitu 5 menit sebelum vonis gitu. Sehingga kalau begitu mari kita, lalu itulah satu-satunya sidang di mana hakim itu berdoa khusus. Saya bilang mari berdoa dulu bersama-sama. Karena ini pasti akan ribut gitu. Berdoalah bersama-sama, tidak ada sidang lain yang berdoa. Ya berdoa sih sendiri-sendiri gitu. Jadi Tapi sangat spesifik karena lihatnya. spesifik masalahnya. Ya itu masalahnya. Lalu diputuskanlah kliennya BW menang. Kliennya BW menang dan tidak ada masalah sudah itu, kecuali kemudian timbul demo di mana-mana, timbul protes. Nah, sekarang persoalannya saksi palsu tidak diperlukan pada saat itu dong, mestinya. Kenapa? Orang seperti BW nggak perlu ngajarin saksi untuk memberikan keterangan palsu, bukan? Mestinya enggak. Kalau benar ada begitu gitu. Iya, dan saya kira BW juga, ya saya tidak tahu faktanya nanti di pengadilan. Betul, di pengadilan. Tetapi saya kira BW tidak. Kalau seorang pengacara mengumpulkan saksi dan diberi arahan, itu semua lah, semua. Kamu begini nanti menghadapnya di sana, kalau tidak disuruh jangan bicara, kan begitu. Tetapi bagaimana bisa kemudian, karena ada pemberi saksi palsu ini kan kemudian mencabut kembali kesaksiannya. Lalu kemudian sudah dihukum beberapa, lalu kemudian kok bisa ke notaris itu loh, bahwa dia memberikan kesaksian yang palsu. Nah, itulah yang menurut saya, Mas Don, membahayakan dunia peradilan. Kalau nanti suatu saat ada perkara, sudah selesai, lalu saksi yang kala tidak terima, saksinya dipanggil, bisa juga dibayar, bisa diteror, kamu cabut ke notaris gitu. Gitu kan nanti akan begitu semua orang. Nah, oleh sebab itu prinsip pengadilan sebenarnya tidak ada gunanya ke notaris.
mencabut. Nah. Nggak ada, karena kalau sudah diputus ya putus gitu. Ya, serasa bahwa ini modus baru ya, Prof. Ya? Modus baru, dan ini baru pertama saya kira. Orang mencabut pengakuan ke notaris. Dan kalau ini terus menjadi dasar untuk menindak orang, itu akan seterusnya begitu loh nanti. Iya kan, setiap sidang ke notaris, setiap sidang ke notaris gitu. Sesudah selesai sidangnya kan cilaka ini. Ya, logika awam aja, Prof. Kalau saksi melakukan itu, ini kan saksi yang semula dipakai oleh BW, bukan? Iya, iya. Lalu kemudian ada mengatakan ke notaris mengatakan saya cabut kesaksian, lalu kemudian ini palsu. Ini ceritanya kan ada cerita, mungkin ada uang di belakang itu Bisa atau jadi. apa gitu. Bisa, kemungkinan uang, kemudian kedua teror. Ancaman kan bisa. Uang atau teror. Iya kan? Ya, ya, bisa saja itu terjadi gitu. Tapi sebetulnya ya itu. Dan ingat loh, divonis 4 orang yang kemudian dihukum karena kesaksian palsu, betul? Tidak ada menyebut bahwa disuruh Bambang. Iya, itu agak aneh juga. Orang kalau memang ada kan dulu perkara ini berlanjut ke Bambang. Dulu perkara ini masuk ke polisi. Betul. Ditarik karena memang tidak ada penyebutan Bambang. Ya, soalnya begini, apakah sial atau apa gitu? Bagaimana cerita itu kesaksian palsunya? Cerita yang kedua adalah bagaimana seorang BW bisa jalan bersama Akhil Mokhtar, naik mobilnya Akhil Mokhtar, turun di Pasar Minggu. Orang yang lawyer yang berperkara dan hakim yang mengadili perkara. Prof pada waktu itu ketua MK-nya pernah tahu nggak yang begini, dan gimana? Saya tidak tahu, dan itu tidak boleh. Saya tetap sampai sekarang heran bagaimana Bambang bisa melakukan hal seperti itu. Bisa bersama seorang hakim di satu mobil, padahal dia ada perkara. Bambang sering ke rumah saya kalau tidak ada perkara. Betul. Saya undang dia sebagai tim evaluasi vonis MK bersama Refli Harun, Hadar Gumai, Rai Rangkuti. Bagian dari pakar yang ada di sekitar Anda. Saya Rai Rangkuti saya undang ke rumah, tolong dong ini dievaluasi MK nih gimana gitu. Tetapi tidak bisa kalau sedang menjadi pengacara lalu berduaan begitu, seharusnya tidak bisa. Artinya tidak tahu kasus itu nanti biar muncul di setelah pengadilan. Prof dengar ini kaget juga atau gimana? Atau rasa aneh? Semula saya tidak percaya. Ya, ketika Akhil di pengadilan Tipikor semula, lalu dia menyebut bersama Bambang, saya tidak percaya. Tapi ketika kasus ini muncul, Akhil mengatakan lagi itu jangan-jangan itu benar, dan kalau itu benar sudah pelanggaran etik. Kesaksian itu Akhil mengatakan betul Bambang bersama saya turun di Pasar Minggu, tidak ada transaksi soal uang, tapi ada mengatur perkara. Tetapi kalau kita baca perkara Akhil, kita kan tahu bagaimana Akhil Mokhtar menumpang di balik perkara yang sudah dinyatakan yang jelas-jelas menang, bukan? Iya, itu dia. Makanya saya agak heran juga Bambang bisa bersama Akhil pada saat itu kalau itu benar. Seharusnya tidak boleh, jangankan bersama pengacara, bersama pejabat negara aja yang kira-kira dari jauh punya perkara, kalau saya tidak mau di satu mobil, di satu ruangan berdua gitu, kecuali ada upacara ya. Oke. Gitu. Prof, kita istirahat sejenak. Kembali bersama saya dan Prof Mahfud dalam DBS To The Point. Prof, sekarang ini heboh soal pra-peradilan BG. Betul. Bayangkan televisi-televisi berita seperti kami ini harus menyiarkan ya secara langsung. Betul. Bahkan breaking news. Padahal ini cuma sebuah pra-peradilan. Iya, sebuah pra-peradilan. Sebetulnya kalau Anda lihat ini, apa sih? Iya, sebenarnya pengaruhnya? Kalau menurut undang-undang resminya, penetapan seseorang sebagai tersangka itu tidak bisa diajukan ke pra-peradilan. Tidak bisa. Di petunjuk Mahkamah Agung juga sudah ada prosedurnya. Iya, Mahkamah Agung sudah membuat tidak bisa. Tetapi ini para pengacaranya dan ahli hukumnya mengatakan, loh ini kan soal hak asasi. Hak asasi itu ya tidak boleh dong kalau dari awal salah gitu. Tetap dicoba ke pengadilan. Dan pengadilan tidak berhak menolak, kan gitu kan? Iya, pengadilan harus tetap memutus. Cuma persoalannya kan sekarang begini. Di dalam hukum itu ada dalil putusan pengadilan itu menyelesaikan konflik, sehingga apapun putusan pengadilan nanti itu harus diikuti. Kalau tiba-tiba hakimnya mengatakan itu batal, itu kan mengikat. Itu betul. Iya kan? Karena dia hakim yang mengatakan batal dalam pengertian penetapan sebagai tersangka. Ingat juga di dalam undang-undang KPK tuh kan ada bahwa orang kalau sudah jadi tersangka tidak bisa ditarik lagi sampai maju ke pengadilan. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu tidak ada SP3. Pokoknya begitu tersangka berarti sudah kuat. Tinggal prosedur formalnya dibawa ke sudah pengadilan. Tidak begitu lagi, betul Prof. Tidak ada satu putusan pun yang mengalahkan KPK dalam pengertian yang kalau kita sudah lihat sampai saat ini sampai saat ini, hampir semua terbukti dan masuk. Iya betul. Hampir, dan
Bukan hampir semua, 100% yang ditangani 100%, KPK. ya. Ada satu yang kalah di kasus Merpati itu, Ridwan kan. Dia bebas di pengadilan negeri, tapi oleh Mahkamah Agung dihukum juga. Nababan. Nababan. Ya, Nababan. Ya, Nababan, sampai ya. di Mahkamah Agung masuk. Masuk. Akhirnya 100% yang ditangani KPK itu masuk semua. Ya, sekarang argumennya adalah hak asasi. Iya. Kan ini kan argumen yang sangat Iya, luas iya, ya, iya. Prof. Kalau Anda lihat sekarang proses sidangnya kan sebentar lagi udah mau selesai nih. Dan kemudian BG ya tidak akan mencabut atau tidak membuat dia tidak bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka, bukan? Iya. Kalau lihat seluruh proses ini ada juga yang bilang ini bukan sekedar proses yuridis tapi proses politik juga. Iya, tadi sudah kita bicarakan di depan. Toh ini kan sebenarnya lebih banyak politiknya daripada kriminalnya. Karena momentum sebenarnya, karena momentum. Seharusnya tidak usah ribut-ribut, tersangka ya tersangka gitu. Dengan politis seperti itu. Mau membela nanti di pengadilan kan begitu. Memang begitu. Tetapi saya lihat ya dari sidang kemarin memang banyak argumen-argumen yang agak lemah. Misalnya dikatakan bahwa penetapan tersangkanya tiba-tiba, KPK bisa menunjukkan ini sudah lama prosesnya, bulan Juni tanggal sekian. Misalnya dikatakan KPK itu salah karena mendasarkan pada harta kekayaan Budi Gunawan pada tahun 2003, padahal KPK katakan tidak, laporan kekayaan terakhir yang kami ambil tahun 2014 gitu. Saking serunya kasus ini. Coba bayangkan, sebetulnya tidak seseru seperti diberitakan lah kalau Prof menjelaskan secara hukum begitu. Coba bayangkan Abraham Samad kemungkinan akan diseret sebagai tersangka dalam kasus KTP tadi. Ya. Lalu kemudian ada izin kepemilikan senjata api. Lalu kemudian ada 2 komisioner lain, Zulkarnain dengan Adnan Pandu Praja dengan kasus-kasus mereka masa lalu. Ya. Ini kayak bumi hangus sebetulnya. Iya. Kalau lihat keadaan begitu, bagaimana Anda melihat KPK sendiri, Prof? Terus terang saya resah. Saya kira banyak masyarakat pro pemberantasan korupsi dan demokrasi sangat resah dengan situasi begini. Kalau KPK itu sampai di bumi hanguskan hanya karena kasus-kasus begitu. Kita bumi hangus tanda kutip aja. Iya, bumi hangus tanda kutip, dan itu bisa, kalau bumi hangus dalam arti pendisfungsian komisioner itu akan terjadi dan sudah mulai terjadi kan itu. Tapi saya katakan tadi kesalahan itu yang sifatnya malah prohibita, ada malah inse ya. Malah prohibita dan malah inse. Jelaskan yang satu itu. Malah inse itu adalah satu pelanggaran hukum yang selain karena dilarang oleh undang-undang juga dia sudah punya sifat jahat, melanggar moral. Misalnya membunuh, ya kan, membunuh. Itu dilarang oleh undang-undang, tapi seumpama tidak dilarang pun dia melanggar, kan gitu. Nah, kalau cuma KTP tadi itu melanggar tapi tidak ada kejahatannya apa-apa coba. Malah kadang-kala polisi sendiri kan yang melakukan malah prohibita itu. Saya misalnya karena saya pejabat, misalnya ketika SIM saya habis, itu diantar ke rumah formulirnya sudah tanda tangan. Mestinya kan saya yang datang, mengajukan permohonan, membawa dokumen, diantar ke rumah, Pak, tanda tangan, foto, tinggal foto, SIM-nya udah jadi. Tidak proper sebetulnya. Iya, proper juga, dapat SIM maksudnya. Iya, tetapi kan dibawa ke rumah itu loh. Iya, dibawa ke rumah, iya. Iya. Prof, kita tidak setuju. Sama saya dan Prof Mahfud MD dalam DBS To The Point. Prof, ada janji dari Presiden Jokowi tentang penyelesaian kasus ini. Coba kita dengar. Iya. Selesaikan semuanya minggu depan. Pak, soal yang hari ini Pak, tentang Saya selesaikan semuanya minggu depan. Alasannya kenapa Pak? Masih menunggu proses pra-peradilan gitu Pak? Ada yang harus diselesaikan dulu, yang harus dirampungkan, biar semuanya. Apakah masih mendengarkan rekomendasi Prof Mahfud, akan diselesaikan minggu ini depan, kan? minggu ini mestinya. Kalau lihat penjelasan atau jawaban Presiden, komentar Anda? Ya mudah-mudahan betul-betul dalam minggu ini, karena makin cepat makin baik ini. Kalau makin lama masalahnya makin akumulatif dan persoalannya akan tetap sama. Risikonya akan sama, dilantik atau tidak dilantik itu risikonya tetap seperti yang ada sekarang kalau ditunda besok. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan ini terjadi, karena ya dulu kan waktu pengumuman kabinet juga besok minggu depan diumumkan, besok ini lagi terus mundur-mundur juga. Kalau Anda memberikan nasihat ke Presiden melantik atau tidak melantik Budi Gunawan, nasihat Anda? Kalau saya lebih baik tidak melantik.
lebih baik tidak melantik. Karena begini, Mas, selain hukum resmi, ya, di mana KPK boleh menempatkan seorang tersangka yang kemungkinannya itu sudah hampir 100%, juga ada, ingatlah, ada hukum etika. Betul. TAP MPR nomor 6 itu mengatakan nih bunyinya dalam TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa, seorang pejabat yang mendapat sorotan karena tingkah laku atau kebijakannya, Itu soal etika tadi ya? iya, harus mundur dari kan nggak mau jabatannya mundur. sebelum diadani. Nah, soalnya ini belum dilantik saja, masa mau dilantik? Orang yang sudah ada aja mundur kalau terlibat kasus. Kan gitu logika itu yang harus dibangun. Dan itu yang dilakukan dengan baik oleh Pak SBY kan. 3 menterinya begitu terlibat. Dan mereka dulu problemnya lebih berat. Iya, lebih berat ya. Nah, sekarang kenapa sih kok masa mau melantik orang yang kalau sudah di atas pun harus mundur nih, belum dilantik kok mau dilantik? Prof, saya juga yakin sih, saya percaya bahwa itu tidak akan dilantik, tapi kan ini kan kepercayaan saya atau keyakinan saya tidak berbasiskan pada apa gitu, tapi mendengar kiri kanan begitu. Kalau tadi Prof menyarankan itu, rasanya juga akan terdengar sampai sana. Dan lebih bagus bagi Pak Jokowi kan, pilihan-pilihan tidak melantik itu lebih bagus. Sekarang begini Prof, ini cerita ini menjadi hingar-bingar karena campur aduk antara soal personal dan soal institusi. Ya. BG yang menjadi tersangka seolah-olah itu menjadi soal Polri, kemudian BV yang menjadi tersangka seolah-olah itu menjadi soal KPK. Dan jadi begitu eskalasinya jadi ribut seperti ini. Sebetulnya kalau diurai bagaimana sebetulnya? Ya itu karena kalau di Polri terjadi solidaritas seperti itu ya, soliditas kalap ya, soliditas kalap, semuanya lalu mau membela gitu. Padahal dulu ketika Pak Joko Susilo itu selesai dengan bagus. Selesai dengan bagus kan. Kenapa sekarang tidak begitu saja? Ini diisolasi, ini persoalan pribadi. Jangan sampai Polri yang turun tangan seperti sekarang gitu ya. Prof, cuman tragis. Justru ada Cicak versus Buaya 1 dan kemudian Cicak versus Buaya 2, jilid 2 ini. Justru terjadi karena kasus-kasus yang berkaitan dengan oknum-oknum polisi yang korup begitu kira-kira. Iya betul. Sejak dulu kan begitu. Itu betul. Dan possibility untuk kemudian jilid 3 juga ada loh. Gimana Prof? Nah ini kan sudah jilid 3 yang kasus pertama Susno 2J, kasus kedua Joko Susilo. Ini jilid 3 tentunya. Jilid 3. Bisa jilid 4, jilid 5 kalau presiden ini tidak komprehensif menyelesaikannya. Ya. Kalau dibilang komprehensif itu Prof, cari aja Kapolri yang anti korupsi bisa bekerja sama dengan KPK, kan itu ceritanya. Iya, cari Kapolri yang anti korupsi dan juga orang yang punya indikasi gitu jangan aktif lagi. Kan gitu kan. Kalau enggak begitu Kapolri barunya juga diganggu nanti. Oke. Prof, terima kasih sudah hadir ke Terima kasih Mas Don. Ya. Sukses. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Prof Mahfud MD. Kita selesai dengan DBS To The Point kali ini dan kita akan jumpa lagi pada DBS To The Point episode berikutnya.